Jemaat yang kami kasih, pada kesempatan kali ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tema pada kali ini adalah berita kesukaan besar. Kita sudah menginjak bulan Natal. Ayat masnya adalah Lukas 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat-ayat ini. Lukas 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Amin. Nah, di sini kita melihat berita Natal yang pertama kali itu ditujukan kepada para gembala. Nah, para gembala ini dipilih, saudara, oleh Tuhan untuk mewartakan, untuk memberitakan, yaitu berita yang tadi dikatakan berita kesukaan besar. Yang berita itu berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud," atau Bethlehem. Nah, juga ayat 12 tadi dikatakan diberikan tanda seorang bayi yang dibungkus, tandanya seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Nah, maka dikatakan ayat 13, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Nah, kita melihat kalau hari itu dikatakan kepada para gembala, itu diberitakan berita kesukaan besar. Lalu apa dampaknya bagi kita sekarang, saudara? Nah, kita lihat, saudara, Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Amin. Nah, kita akan membahas masing-masing dampak daripada berita itu, apa yang terpenting, saudara. Kita lihat yang pertama, tadi dikatakan bahwa dia adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang pertama itu menunjukkan bahwa dia yang akan lahir atau Yesus itu adalah juru selamat. Dia adalah juru selamat. Yohanes 14
ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saya ulangi lagi. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, ayat ini menunjukkan jalan menuju kepada Bapa hanya satu-satunya melalui Kristus, melalui Tuhan Yesus, yang dia dikatakan bahwa dia adalah dikatakan juru selamat. Tadi Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada yang lain, saudara. Mungkin dunia mengatakan ada berbagai jalan menuju ke Roma, tapi jalan menuju kepada keselamatan hanya satu-satunya melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana sikap kita, saudara? Yaitu satu-satunya keselamatan kalau ayat ini mengatakan hanya melalui Kristus. Ya, satu-satunya kita harus percaya kepadanya, mencari Dia, dan membuka hati bagi Kristus. Atau sama dengan mempersilahkan Kristus masuk di dalam hati kita. Mempersilahkan Kristus, Tuhan, masuk dalam hati kita. Nah, kita lihat di dalam Lukas 19 ayat yang ke-5, yaitu berbicara tentang Sakeus. Sakeus, siapa Sakeus? Sakeus dikatakan dia adalah kepala pemungut cukai. Ayat yang kedua, di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, maka akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Nah, kita melihat bagaimana contoh tentang Sakeus, saudara. Sakeus bertemu dengan juru selamat. Dia dari seorang kepala pemungut cukai, tapi dia sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Nah, disinilah kita katakan inilah pilihan, inilah anugerah daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin menjamah dia, ingin menyelamatkan dia
dari seorang yang pekerjaannya pemungut cukai. Itulah ada pekerjaan yang dibenci oleh orang Yahudi karena dianggap sebagai pemeras. Dan di sini kita lihat, saudara, Sakeus dia berjalan, dia mendahului rombongan daripada Tuhan Yesus, dan dia berlari dan bahkan dia memanjat sebuah pohon di mana Yesus akan turun. Nah, secara manusia, saudara, kalau bukan Allah yang mengetahui, tidak ada seorang pun yang tahu Sakeus itu ada di atas pohon. Kerinduannya hanya satu. Kerinduannya hanya untuk mencari Tuhan, untuk melihat Tuhan Yesus itu seperti apa. Nah, tepat di bawah daripada pohon itu, maka Tuhan berkata, "Hai Sakeus, turunlah. Hari ini aku akan mampir ke rumahmu." Nah, inilah satu berita, saudara. Satu berita kesukaan bagi Sakeus. Dia begitu bangga sekali bahwa Tuhan Yesus yang dia kagumi mau datang ke rumahnya. Maka dia mempersilahkan Kristus masuk ke dalam rumahnya, sama dengan dia seseorang yang mempersilahkan Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Dan kemudian bagaimana ucapan daripada Sakeus? Dia tadi berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat." Saudara, perhatikan dengan baik. Setengah dari hartanya akan dia berikan kepada orang miskin. Ini tidak main-main, saudara, sesuatu angka yang gede, sesuatu jumlah yang sangat besar. Dan ditambah lagi, sekiranya ada sesuatu yang ku peras dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Makanya Tuhan berkata, ayat yang ke-9, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, kita lihat, saudara, bagaimana dia yang dikatakan juru selamat. Dia sudah nyatakan kepada Sakeus, orang yang dikatakan yang paling dibenci, orang yang paling yaitu ditakuti oleh orang-orang Israel karena dia pemungut cukai. Dia dikatakan pemeras, dan orang-orang itu benci kepada Sakeus. Tapi kita melihat, Tuhan melihat bukan profesinya. Tuhan melihat hatinya yang terdalam. Dan dia mengerti, Sakeus itu rindu. Dia sudah berusaha bagaimana dia mencari Tuhan Yesus. Dia berlari, bahkan dia memanjat pohon, di mana dia hanya satu kerinduan, yaitu ingin melihat Tuhan Yesus. Dan itulah makanya Tuhan itu langsung berkata pada saat dia lewat di bawah daripada Sakeus yang sembunyi di atas pohon. Dia berkata, "Hai Sakeus, turunlah. Hari ini aku akan mampir ke rumahmu." Ini satu berita sangat berita yang menyukakan hati daripada Sakeus. Nah, kita lihat, saudara,
di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Kita lihat siapa itu Yesus. Siapa itu pribadi Tuhan Yesus? Yesaya 9 ayat yang ke-6 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Nah, di sini kita melihat saudara, bagaimana Tuhan Yesus itu diterangkan, dijabarkan. Yang pertama, tadi kita sudah melihat, Dia adalah juru selamat. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kemudian kita melihat di dalam Yesaya 9. Dia adalah penasihat ajaib atau wonderful counselor. Saudara, di dunia ini banyak penasihat. Kalau Anda sakit, Anda datang kepada seorang dokter. Dialah penasihat dalam kesehatan kita. Tapi belum tentu dokter bisa menangani semua penyakit saudara. Belum tentu dokter mampu. Ada penyakit-penyakit yang dimana dokter tidak bisa menangani. Atau mereka tidak mampu. Tapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus dikatakan dialah penasihat ajaib. Nah, berarti dia adalah orang yang bisa memberikan nasihat kepada saudara dan saya di saat kita tidak ada orang yang memberi tahu, membukakan, menyingkapkan apa yang terselubung. Dan dialah yang dikatakan penasihat ajaib atau wonderful counselor. Dia mampu memberi nasihat dan dia mampu bukan hanya memberi, dia mampu membukakan semua jalan bagi saudara dan saya. Dalam problem apapun, baik dalam rumah tangga, problem dalam ekonomi keuangan kita, problem dalam hal-hal apapun yang Anda hadapi, itulah dia merupakan penasihat ajaib kita. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku, Selah. Nah, ayat ini berupa undangan, saudara, yang berkata, berserulah kepadaku huruf besar. Artinya, berseru kepada Tuhan pada waktu kita mengalami kesesakan. Jangan Anda datang kepada orang A atau B atau C. Tapi ayat ini berkata jelas, berserulah. Berseru di dalam doa-doa kita, ya, kepadaku guru besar, kepada Tuhan. Pada saat kita dalam kondisi kesesakan, apa yang Anda hadapi kesesakan, apa saja. Mungkin yang pertama adalah dalam rumah tangga Anda, antara suami dan istri, itulah satu problem atau kesesakan yang besar. Dan disitulah dia berjanji, aku akan meluputkan engkau. Saudara, kita melihat bagaimana kita lihat antara Yusuf terhadap Maria pun ada sedikit problem, tapi
eh, kita tahu bahwa Tuhan, Roh Kudus menyingkapkan. Ya, karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan Yusuf tidak bisa menerima hal tersebut. Tapi kita melihat bagaimana Roh Kudus menyingkapkan, yaitu pikiran daripada Yusuf. Nah, biarlah pada waktu kita menghadapi kondisi yang menyesakkan dalam kehidupan kita, marilah kita akan hanya berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bukan datang kepada A atau orang B atau C, tapi kita datang kepada Tuhan saat-saat Anda mengalami kesesakan. Kita melihat bagaimana orang Israel dilewatkan laut kosong. Mereka mengalami kesesakan. Mereka tidak ada jalan keluar. Mereka menghadapi jalan yang buntu. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan selamatkan mereka dengan cara yang heran, dengan cara yang luar biasa. Tuhan bukakan keselamatan. Tuhan belah laut kosong, dan bukan di permukaan, tetapi hanya jalan keselamatan ada di dasar daripada laut kosong. Terbukalah jalan bagi orang Israel. Nah, saudara, mari serahkan semua problem Anda, kesesakan Anda kepada Dia. Pasti Tuhan yang akan menolong saudara dan saya. Yang ketiga, Yesaya 9 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan yang pertama tadi adalah penasihat ajaib, yang kedua Allah yang perkasa. Dan namanya disebutkan orang, yang kedua Allah yang perkasa. Saudara, Allah yang perkasa dalam bahasa Inggrisnya adalah mighty God. Mighty God. Arti perkasa itu adalah kuat. Arti yang kedua adalah gagah berani. Yang ketiga, arti perkasa adalah memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Memiliki kekuatan fisik. Nah, kita lihat saudara, seorang pahlawan disebut perkasa. Dia itu berperang, dia pasti menang, mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia disebut pahlawan, dia gagah berani, dia kuat. Dan biarlah kita punya Allah yang seperti itu. Dan kalau kita punya Allah yang dikatakan Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang gagah berani, Allah yang memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa maupun spiritual. Nah, biarlah kita serahkan semua problem kita ke dalam tangannya. Bukan Anda tangani sendiri. Anda tanya kepada orang lain, tapi Anda serahkan, Tuhan, ini problemku, ini persoalanku, aku menyerahkan semuanya kepada Engkau. Yang keempat, saudara, yang dikatakan, dia disebutkan namanya adalah Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Bapa yang kekal. Saudara, kita atau Bapa yang kekal, everlasting Father. Di dunia, saudara dan saya punya Bapa secara jasmani. Tapi Bapa yang secara jasmani itu fana. Di dalam Alkitab, di dalam kitab Mazmur, dikatakan umurnya
yaitu kira-kira 70 atau 80 tahun. Nah, saudara, secara jasmani, Bapak yang ada di dunia itu fana. Tapi kita lihat, Bapak yang di surga adalah tidak terbatas. Saudara harus tahu, setiap kita pasti punya Bapak yang ada di dunia, Bapak jasmani. Tapi Bapak jasmani itu terbatas. Yang tadi umurnya disebutkan 70 atau paling mentok 80. Tapi dikatakan kita punya Bapak yang tidak terbatas, yaitu Bapak yang ada di surga. Nah, disitulah biarlah kita yakin, kita percaya kalau kita punya Bapak yang kekal atau everlasting Father. Nah, dia tidak terbatas dengan usia, dengan umur, dengan tempat. Dia ada di mana-mana. Saudara ada di Indonesia, dia ada di Indonesia. Saudara ada ke Amerika, dia ada di Amerika bersama saudara. Ataupun di Australia. Nah, saudara, mari kita punya Bapak yang kekal, yang tidak dibatasi dengan usia, yang tidak dibatasi dengan tempat, tapi Dia ada senantiasa menyertai saudara dan saya. Amin. Dan yang kelima, tadi dikatakan Dia adalah Raja Damai. Raja Damai atau Prince of Peace, atau disebut juga King of Peace, Raja Damai. Nah, kalau dari katanya Raja Damai, Raja yang penuh dengan kedamaian, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Raja yang penuh dengan kedamaian. Nah, ciri pemerintahnya apa, saudara? Yaitu damai sejahtera. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, di sini saudara dikatakan Raja Damai itu dijabarkan besar kekuasaannya dan damai sejahtera yang tidak akan berkesudahan. Tidak berkesudahan itu artinya untuk selama-lamanya Dia memiliki, yaitu damai sejahtera. Nah, oleh karena itu, pada saat-saat kita kehilangan damai sejahtera, Anda kehilangan damai sejahtera karena berbagai problem yang menimpa hidupmu, dan itu damaimu itu dicuri oleh iblis. Engkau kehilangan damai sejahtera, tapi hanya satu yang punya sumber damai yang sejati, itulah Kristus. Karena Kristus dikatakan Dia adalah King of Peace, Raja Damai, dan pemerintahnya juga bercirikan damai sejahtera. Biarlah pada saat ini, kalau Anda sedang digoncang dengan berbagai masalah, dengan berbagai problem,
dengan berbagai-bagai masalah yang mencuri segala ketenangan Anda. Serahkan. Jangan Anda yaitu tanya, berkonsultasi dengan orang lain. Tapi serahkan, datanglah kepada Dia, datanglah kepada Tuhan, dan engkau serahkan, Tuhan, ini problemku, ini masalahku, ini kesusahanku, ini segala yang menekan kehidupanku. Serahkan segala problem Anda ke tangannya. Dia akan menolong saudara dan Dia akan menolong saya. Mari biarlah pada Natal ini ada berita kesukaan besar. Tadi yang dikatakan berita kesukaan besar itu ditujukan pada para gembala, ya, Dia mengatakan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus di kota Daud atau di Bethlehem. Nah, biarlah itu juga memberi dampak bukan hanya kepada yang lain, bukan hanya pada para gembala, tetapi kepada saudara dan saya. Karena dikatakan Yesaya 9 ayat yang ke-5. Seorang putra telah lahir. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah, saudara, kita jangan takut pada saat Anda dihadapkan berbagai-bagai problem yang bisa mencuri kedamaianmu. Serahkan, katakanlah, Tuhan, ini masalahku, ini problemku. Tuhan, biarlah Engkau yang akan turun tangan, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan membuka jalan. Dan kita lihat, saudara, kalau Dia dikatakan Dia adalah Juru Selamat. Nah, Juru Selamat itu pekerjaannya adalah memberikan keselamatan. Tidak ada keselamatan di dalam nama yang lain. Hanya satu-satunya keselamatan hanya ada di tangan Kristus. Yaitu bagi mereka yang mau percaya kepadanya dan menerima Dia, maka kita akan membuka hati untuk Kristus. Nah, bukalah hatimu, mempersilakan Kristus lahir dalam kehidupan kita. Dan kita sudah melihat bagaimana seorang pemungut cukai, Sakeus, yang kehidupannya adalah, profesinya adalah dibenci oleh masyarakat saat itu. Tapi kalau Sakeus, dia mau mengejar Tuhan Yesus, dia digerakkan untuk dalam hatinya untuk dia mencari Tuhan, dan bahkan dia lari, dia mengejar. Pada saat dia Tuhan Yesus dalam kerumunan orang banyak, dia itu dihalangi oleh kerumunan orang banyak. Dia tidak bisa melihat siapa itu Yesus. Tapi dia tidak putus asa. Dia mengejar, dia lari, dan dia naik ke atas menara. Dan di situ Tuhan langsung menunjuk dia. Karena di atas pohon itu Tuhan tahu ada seseorang yang hatinya benar-benar merindukan dia, mengasihi dia. Oleh karena itu dia tunjuk ke atas, dia kata, "Hai Sakeus, turunlah. Hari ini aku akan mampir ke rumah."
disitulah Zakius menerima satu kehormatan bahwa di rumah Zakius terjadi keselamatan. Kemudian dikatakan dia adalah penasihat ajaib, Wonderful Counselor. Dia tidak terbatas. Dia bisa memberi nasihat kepada Anda apapun problem dan masalahmu. Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu bersesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Yang ketiga, saudara, dikatakan dia adalah Allah yang perkasa. Saudara, perkasa itu artinya kuat, berani, memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Atau dikatakan dia adalah mighty God, Allah yang perkasa. Tuhan yang kita sembah, dia adalah Allah yang perkasa. Oleh karena itu, serahkan saat engkau menghadapi problem demi problem, musuh-musuh saudara, serahkan kepada dia. Dia akan menolong saudara. Yang keempat, dikatakan dia adalah Bapa yang kekal. Kita punya Bapa secara jasmani, tapi Bapa itu tidak kekal. Bapa itu terbatas dengan usia, dengan tempat. Nah, tapi kita punya Bapa yang kekal, Everlasting Father. Nah, saudara, Bapa yang umurnya tidak terbatas sampai selama-lamanya. Yang terakhir dikatakan dia adalah Raja Damai atau King of Peace. So, Raja Damai, dari namanya disebut Raja Damai, di mana dia adalah sumber damai sejahtera. Jikalau engkau mau mengaku dan mengatakan Tuhan, engkaulah Allahku, engkaulah Tuhanku, maka damai itu akan mengalir dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan keluargamu. Dia akan mengalirkan damai sejahtera dalam hati saudara dan saya. Mungkin firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menjangkau setiap kita yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan dia akan memberikan satu kesukaan besar kepada saudara dan saya. Amin.